Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat Pak, alhamdulillah baik Pak. Kayaknya agak lemas nih kalau jam siang. Tadi pagi masuk pelajaran apa? Matematika Pak. Terus Bahasa Indonesia Pak. sama Pak San? Sama Pak. Pak Bibi gimana, masih semangat? Udah kurang nih Pak, Kenapa kurang? kurang sehat, lemas Pak karena pening ketika di pelajaran matematika Pak. Pening, lemas. Iya Pak. Oh. Jadi kita sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya untuk kita mulai dengan baca doa dulu. Siapa ketua kelasnya? Abai Pak. Bapak mau Bibi jangan bikin baca doa. Terus Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhan. apa sih? Ilman warzuqni fahman amin. Bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Nah, setelah kita baca doa, ini Bapak absen dulu ya. Ya, Pak Randy Tio Setia Pahrija, Muhammad Rafi Albar, Hadir Pak. Mulia Rizky Habibi. Jadi Pak, Di banyak kali nggak hadir kayaknya. Iya Pak. Kenapa di banyak kali nggak hadir? Nanti ada ikut lomba apa Pak? coba Bodo SD Pak. Semua harus deh. Berapa orang? 15 Dia 5 orang Pak laki-lakinya. Oh, Yang ceweknya 10 orang ya. 10. 10 beda-beda. kayaknya kelas berprestasi di sini ya. Iya Pak, ini kelas terbaik. Oh, Sebulan. bagus bagus. Nah, jadi kalau kita belajar ini semangat nggak nih? Atau kita mau main game dulu atau belajar dulu baru main game? Minggir Pak. Mau main game dulu. Nah, Oke, jadi jawab diri dulu. Nah, nanti coba ada pesanan dulu semuanya. Kamu harus tidak? oh saya di situ. Ya, nanti harus tidak setelah baik. Sampai baik. Saya minta ke Bapak. Nggak apa-apa kan, dari sini dia mulai mainnya. Nah, nanti orang yang paling belakang akan membentuk gerakan kayak buat logo media sosial. Tahu kan kalian media sosial apa aja? Tahu nggak media sosial apa? Kalau Pak. Kayak misalnya ada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Nanti yang paling belakang kayak buat gerakan misalnya kayak gini. Nah, itu Apa logo apa gitu? Kayak apa? WA, salah itu di TikTok gitu. Oh iya. Oh iya. Ya kan? Ngerti Pak. Pak ya Pak. Nah, ngerti? Ngerti Pak. Nah, coba satu lain. Ngerti Pak. Apa? Itu. Itu? Iya. Oke, betul. Mau main lagi? Ayo Pak, ayo Pak. Ganti game apa game yang sama? Game yang sama aja Pak. Game yang sama, Sama Pak. dia. Boleh Pak? Oke, boleh. Berarti ada kesana. Apa itu? Pak. WA Pak. Salah. Apa tuh Bibi? Mobile Legends. Ah, bener. Itu bukan media sosial. Itu game Bang Bibi. Tapi
Jadi kan kita udah bermain game tentang apa tadi? Tentang media sosial Pak. Media sosial Pak. Lagu apa saja yang media sosial kan? Nah, jadi kita akan belajar tentang itu hari ini. Kalian udah ngerti nggak media sosial itu? Ada nggak yang ngerti media sosial itu? Apa yang langsung berjalan dalam pikiran kalian ketika bapak bilang media sosial? Saya Pak. Alat komunikasi Pak. Komunikasi apa ya? Tempat upload kehidupan sehari-hari Pak. Upload video sehari-hari. Habibie? Dia orang lain Pak. Hah? Tempat orang lain, kesibukan orang lain Pak. Kalian kehidupan orang lain, kesibukan orang lain. Iya. Kalau aplikasi-aplikasi media sosial, apa aja yang kalian tahu? Snapchat Pak. Snapchat, Instagram Pak. Instagram, WeChat. Main TV. Komik TV. Iya. Kayaknya Habibie udah banyak tahu tentang media sosial. Ya? Main pinang. Jadi media sosial ini bukan hanya kayak sekedar aplikasi, kita kayak kalian juga sekali melihat aplikasi kehidupan orang dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya media sosial ini adalah sarana untuk tempat kita berkomunikasi, berbagi informasi, berinteraksi, dan bisa membangun jaringan, tapi tidak harus secara langsung kayak gini. Jadi melewat platform dari media sosial ini. Nah, kalau bapak tanya, kalian pernah nggak gunain media sosial? Pernah apa Pak? Pernah gunain media sosial nggak? Pernah Pak. Kalian gunainnya apa? Untuk komunikasi sama upload ini Pak, story gitu Pak. Baik. Berbagi Pak. Kalau untuk belajar, Belajar biasanya WhatsApp Pak. WA. Kalau belajar sih Pak, kalau saya dari Instagram Pak, lihat berita-berita Pak. Contoh kayak berita tentang Indonesia Pak, berita yang lain. kalau misalnya belajar tentang materi-materi kalian sehari-hari untuk belajar di sekolah pernah? Jarang Pak. Kalau saya untuk belajar Pak, biasanya pakai ChatGPT Pak. ChatGPT bagus. Habibie pakai apa belajar tentang media sosial? Pakai di media sosial Brandly. Hah? Brandly. Brandly. Oh, Brandly. Nah, jadi media sosial ini kan banyak sekali manfaatnya sebenarnya untuk kita. Kita bisa untuk belajar, bisa untuk mencari informasi, bisa menjadi sarana komunikasi dan lain banyak pokoknya kan. Tapi kalau kita menggunakan media sosial untuk hal buruk, kira-kira banyak dampak positifnya apa negatifnya? Negatifnya, Pak. Negatif. Kenapa bisa negatif? Karena Pak, misal kayak sekarang tuh lagi marah-marahnya di online Pak. Jadi misal kita kayak contoh saya buka Instagram Pak, muncul aja itu Pak iklan-iklan tentang video-video online Pak. Mungkin kita bisa terbawa terus Pak video online Pak. Kalau apa ya? Kalau misalnya untuk itu Pak, sering lewat konten fotografi Pak. Apa? Fotografi. Oh, fotografi. Kalau seperti apa? Karena berita-berita zaman sekarang ini Pak kan gampang tersebar gitu Pak. Berita-berita kayak gitu. Kayak bukan hanya negara Pak, kayak pelecehan seksual gitu Pak. Ada kayak guys. Sekarang Pak lagi mana-mana Pak. Terus ada yang suka anak kecil. Apa namanya ini? Pedofil. Pedofil. Pak. Kalau Habibie, Sama orang ini Pak. Lalu biasanya kalau Habibie di rumah main game juga nggak main game? Juga Pak. Kalau udah main game, kira-kira ingat waktu nggak? Masih suka belajar nggak? Mana lebih suka main game atau belajar? Juga main game Pak. Lebih suka main game. Iya. Kalau untuk hal-hal positifnya apa yang Habibie gunain untuk media sosial? Buka TikTok dengan ceramah Pak. Dengan ceramah dan TikTok. Iya Pak. Oh, Tambah juga sedang juga. oh, itu kan ada Habibie. Nah, jadi kalau media sosial ini kita gunain untuk hal-hal negatif, itu juga nggak bagus untuk kita, karena cara kita menggunakan media sosial ini sebenarnya tergantung diri kita, gimana cara kita untuk gunainnya, gimana cara kita untuk buka media sosial ini. Nah, jadi di sini Bapak mau kalian untuk isi itu. Kan juga ada Pak.
3 menit, 2 menit. Saya sudah Pak. Dah, tunggu kawan ya. Saya, Pak. Udah Pak. Nah, Pak. Nah, dari sini Bapak dapat 3 aplikasi dari kalian. Dari Habibie, Facebook, Reddit, WhatsApp, apa itu? Nah, kita mulai dari Facebook. Tahu nggak kalian Facebook apa? Coba Habibie jelasin Facebook, tahu-tahuannya apa? Facebook itu aplikasi sama kayak WA, cuman kalau Facebook ini kita bisa lihat kabar terbaru juga Pak dari luar, Contohnya, kayak berita-berita terbaru, kayak misalnya perang kan, berita terbaru perang tentang perang apa? Perang Palestina sama Israel, tentang kebakaran mungkin Pak, sekalian juga tambah kawan Pak gitu. nah, Itu aja Pak. kalau apa ya? Pernah beli Facebook nggak? Udah besok pernah Pak, cuman untuk lihat-lihat berita. Kalau misalnya untuk berita Pak Facebook ini cepat. Nah. Terus kalau yang untuk saya gunakan, sering saya gunakan itu Pak, saya sering dengar musik dari situ Pak, lihat konten-konten dari kreator di situ Pak, lihat live streaming dari situ juga Pak. Kemudian saya juga suka main game Pak. Jadi dia di situ Pak, cara-cara main game yang benar dan baik. Randy, pernah lihat? Tidak pernah Pak. Oh, nggak pernah main Facebook. Nah, kan saya nggak pernah pakai Facebook nih. Kalian bilang sekali berita-berita yang baru-baru terupdate, dan sekali informasi yang bisa kayak dapat di Facebook kan. Nah, coba Bibi, pernah nggak alamin kayak ada berita-berita yang negatif atau konten-konten yang negatif yang di aplikasi Facebook itu? Kenapa? Kira-kira mana lebih sering yang muncul informasi atau apa gambar-gambar yang negatif yang muncul? Lebih sering yang positif Pak. Soalnya yang negatif itu langsung saya laporkan Pak. Oh, berarti kok muncul yang negatif langsung laporkan? Iya Pak. Kalau apa ya? Kalau misalnya hal negatif Pak, saya sebelum install aplikasi biasanya Pak sering menceklis hal-hal yang kayak 18 plus, terus yang berkaitan politik. Saya sering centang Pak biar nggak keluar ya. Jadi otomatis berada saya itu jarang yang negatif-negatif itu Pak. Nah, menurut saya Facebook ini lebih banyak yang positifnya atau negatifnya? Positif. Positif sih Pak. Kenapa positif? Karena saya sepengetahuan saya Pak, kalau saya tidak pernah menggunakan Facebook, Facebook bisa untuk jualan gitu Pak. Oh, jualan. Kalian pernah nggak upload konten atau status atau kehidupan kalian di situ di Facebook? Saya nggak pernah. Belum Pak. Tapi kalau kita lihat di video-video informasi itu kan pasti banyak juga yang komen-komen menghina, mengejek, mengancam kan? Iya Pak. Nah, kira-kira itu gimana tanggapan kalian tentang orang-orang itu? Saya melihat Padahal kan informasi yang dikasihnya bisa kayak orang Palestina, tapi orang tuh kayak munculin komentar-komentar yang negatif di situ. Menurut kalian gimana? Biasanya saya Pak langsung pergi ke profilnya terus laporin orang, laporin ke pihak aplikasi. Berarti Abai tetap membantu untuk menunjukkan yang positif-positifnya aja ya. Bagus sebaik. Kalau Abi atau
Habibie malah ikut-ikut ngedek. Enggak Pak, saya nggak baca komen Pak. Oh nggak baca komen? Nggak baca komen. Jadi cuma sekedar video. nonton beritanya aja Pak. Oh, berarti informasi yang dapat itu dari video aja. Iya Pak. Sekarang nih ada video orang perang nih. Nah, Gak tahu Habibie siapa Pak. nggak tahu Pak. Kan ada ininya Pak beritanya. Ada tulisannya di bawah tuh Pak. Oh ada. Kalau kita buka caption kan muncul komentar kan. Iya Pak. Nah, misalnya coba kita bahas aplikasi yang kedua nih. Dari apa itu? Yang mana nih itu menurut apa? Coba jelasin ke kawan-kawan. Jadi itu teman-teman adalah sebuah aplikasi di mana di situ menayangkan kayak video, semua video ada di situ. Karena memang YouTube ini dibuat karena untuk pengetahuan sebenarnya. Orang yang buat YouTube ini sebenarnya orang buangan dari perusahaan saya namanya. Terus orang buat aplikasi kayak gini gitu. Terus rupanya berhasil ya orang ini berupa YouTube ini. YouTube ini isinya yang seperti saya ketahui banyak video-video di situ banyak hal-hal negatif juga banyak, positif lagi. Di situ pokoknya video semua tentang video semua itu. Kita kalau misalnya mencari sesuatu tinggal kita cari ya. Apa yang pernah nggak ini mencoba untuk menjadi YouTuber? Sekarang ada mengupload konten-konten itu ada nggak? Ada pernah coba? Belum pernah coba Pak, karena kurang pikir Pak. Tapi setelah apa yang menggunakan aplikasi YouTube ada nggak keinginan untuk menjadi seperti mereka menjadi YouTube creator itu? Ada Pak, karena setahu saya kalau dapat video itu dapat komisi gitu lah Pak, komisi endorsean, terus dapat uang dari YouTube juga, pengen juga dapat itu Pak. Cuman belum berani aja Pak. Oke. Kalau menurut Habibie gimana itu? Setelah apa yang dikasih tadi? Aplikasi ada spidol ya? Maka Pak. Aduh. Coba Habibie, gimana menurut Habibie aplikasi YouTube ini? Kalau itu tuh menurut saya menarik juga Pak. Karena mungkin berita atau film-film bisa saya tonton di situ. Terus kan Habibie suka main game tadi katanya. Ya, dan bisa juga saya lihat streamer apa Streamer biasanya main game apa? FF. FF mainnya menurut Habibie main game itu bagus nggak? Untuk Habibie main game itu apa? Untuk menghilangkan stres kah? Atau untuk visual keluar? Atau memang betul-betul mau menjadi pemain game e-sport? Untuk menghilangkan bosan Pak. Menghilangkan bosan. Tapi tadi Habibie bilang lebih suka main game daripada belajar. Menghilangkan belajar atau menghilangkan bosan? Bosannya Pak. Bosannya. Bosannya. Kalau aku kayak itu tadi untuk apa? Nonton game juga. Nonton game juga Pak. Oh. Gimana cara bermain Pak? Berarti yang begini kayaknya lebih kalau main game itu lebih fokuskan lagi untuk bisa menjadi pemain e-sport. Jangan sia-siakan hal-hal yang dikorbankan kayak belajar tadi, malah main game untuk jadi menghilangkan bosan aja. Coba lebih cari tahu lagi di media sosial ini kan tentang e-sport, dan itu bisa disembuhkan biar nggak sia-sia apa yang ada di dua itu. Baik Pak. Nah, kalau Randy aplikasi itu biasanya apa? Itu Pak. Itu Ya. saya biasa nonton ini aja Pak, nonton orang mukbang Pak. Orang mukbang. Ya Pak, orang makan-makan tuh Pak. Saya selera aja nih Pak. Kalau nggak lihat video mukbang nggak selera makan. Selera Pak, cuman saya menambah nafsu makan saya aja Pak nonton ini Pak. Itu biasanya kalau nonton video mukbang setiap makan. Iya Pak. Kalau nggak ada video mukbang gimana? Saya tak makan sih Pak. Bohong dia Pak. No. Oh, Dia kok dia, bilang dia lebih sering nonton Cocomelon Pak saya lihat. Nonton apa? Cocomelon. Apa yang Video kartun animasi kartun kecil, anak kecil Pak. Oh,
kalian punya WhatsApp? Iya Pak. Pernah nggak kalian komunikasi lewat WhatsApp? Apa Pak? Sama kalian pernah nggak komunikasi lewat WhatsApp? Pernah Pak. Biasanya Habibie kalau menghubungi orang lewat WhatsApp itu untuk apa? Itu Saya menghubungi apa ini? Lewat WhatsApp itu apa? ajak main Pak. Main game tadi? Ya. Oh, Atau apa itu main game? ajak main keluar Pak. Setelah kita mengenal berbagai aplikasi, berbagai dampak-dampak dari media sosial, pokoknya kita setelah mendalami dari media sosial tadi. Coba Bapak mau tanya sama kalian, apa manfaat media sosial? Kalian jawab. Manfaat media sosial. Habibie jawab Dari ujung itu Pak kan biasanya Pak. Dari Ujung kanan apa? Dari sebelah kanan dulu Pak. Dari H. Ini apa? H. Ini Habibie. Alfa Pak. Dia dari R. Coba Habibie dulu. Manfaat media sosial apa? Kan tadi kita udah bahas semuanya tentang kekurangan media sosial. Betul. Jadi manfaat media sosial itu kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh. Lalu kita bisa mendapatkan update berita-berita yang terbaru Pak. Dan juga kita bisa menghilangkan bosan dengan adanya YouTube. Gitu Pak. Manfaat media sosial kan? Ya. Kalau manfaat game, kan lebih suka game. Kalau waktu mana? Menghilangkan kebosanan Pak kalau game. Kalau apa yang manfaat media sosial gimana? Kalau manfaatnya Pak, tanya Pak, karena saya ini kan rantau Pak dari Sulawesi Tenggara Pak. Saya kuliah ke sekolah di sini gara-gara tinggal nenek. Jadi kalau saya mau punya orang tua, tinggal lewat WhatsApp aja Pak. Karena zaman dulu kalau untuk berkomunikasi sangat susah Pak. Balas hari ini 1 bulan lagi baru sampai lagi balasannya Pak. Jadi itu memudahkan informasi dan komunikasi Pak. Edi, manfaat media sosial bagi Edi gimana? manfaat media sosial Pak. Jadi kita nggak perlu ribet lagi sih Pak. Apalagi saya juga sama kayak Akai Pak, saya nggak tahu. Jadi nggak harus ribet lagi Pak. Kirim surat apa. Jadi enak. Kalau ini tinggal telepon Pak melalui aplikasi WhatsApp. Itu sih Pak. Nah, jadi kan itu banyak sekali sebenarnya manfaat dari media sosial ini. Namun banyak juga dampak-dampak negatifnya. Itulah bagaimana tergantung cara kita untuk bijak menggunakan media sosial ini. Kayak tadi Habibie menggunakan aplikasi Facebook untuk mencari informasi itu bagus sebenarnya. Namun dampak negatifnya media sosial juga ada. Jadinya Habibie kecanduan gitu, untuk bermain game, lalai untuk YouTube. Jadinya belajarnya pun nggak terhilangkan dari Habibie karena kecanduan untuk bermain media sosial. Kalau apa yang biasanya kalau nonton YouTube tuh berjam-jam kah atau cuma mengisi waktu kosong? Kalau itu biasanya Pak, kalau misalnya lagi ada kegiatan Pak. Terus kalau itu nggak berlama Pak, kali tahan paling lama 2 jam Pak. Kita nonton film kan paling lama 2 jam setengah nih Pak. Setelah film itu udah selesai Pak, saya tutup laptop atau handphone saya Pak. Setelah itu udah malah aktivitas lain. Oh, berarti apa yang sudah bisa lah mengontrol dirinya untuk berbijak menggunakan media sosial ya? Ya Pak. Nah, banyak sekali resiko-resiko sebenarnya di media sosial ini juga, kecanduan media sosial, dan banyak juga orang nyebar-nyebar berita hoax kayak mengedit-edit foto orang jadi kan bahaya gitu kan. Misalnya foto Habibie lagi sholat, itu diedit orang lagi mandi kan bahaya. Terus kayak cyberbullying atau kayak komen-komen yang negatif. Kalau kita menangkapnya dengan kita nggak cari bukti yang sebenarnya, bahaya lah gitu kan. Dan juga resiko guna media sosial ini kayak penipuan online kan, di WhatsApp sering namanya Iya Pak. orang nelpon tiba-tiba kan kayak Nomor jelas Pak. Terus ada link-link gitu Pak dikasih kalau di WhatsApp. jadi kalau kita nggak bijak menggunakan media sosial ini, ketipu juga kita kan. Banyak sekali penipuan online pakai
Terus kalau kita kayak Abi bilang, Abai bilang mengupload kehidupan sehari-hari atau ngeposting apa kegiatan kita sehari-hari ini, itu juga sebenarnya beresiko untuk kita posting ke media sosial karena kalau misalnya kita memunculkan hal-hal yang negatif yang secara kita nggak sadar untuk menampilkannya, itu beresiko untuk diri kita juga. Jadi cara bagaimana sih cara kita untuk bijak menggunakan media sosial ini? Coba Murabi, gimana cara kita bijak untuk menggunakan media sosial? Cara bijaknya ya Pak, dengan mengontrol waktu kapan kita akan menggunakannya Pak. Nah, itu sesuai dengan apa yang kami alami tadi kan? Ya. Kita kontrol cara menggunakan media sosialnya itu merupakan cara bijak kita untuk menggunakan media sosial. Terus apa lagi cara bijak bermedia sosial lebih baik? Kalau cara bijak Pak, kalau dari cara dari saya, usahakan gak usah lihat komen Pak. Nggak usah komen. Karena kalau saya lihat komen, kita tuh gampang terpancing gitu Pak. Ada satu komen negatif, kita pun gampang tersulut emosi, terus kita pun komen yang negatif kepada orang yang berkomen negatif Pak. Jadinya menyebar kemana-mana gitu Pak. Ya usahakan gak usah buat komen, boleh buat komen tapi gak usah ikuti, gak usah komen gitu Pak. Nah, jadi kalau menurut Bapak, kita boleh baca komen, tapi kita harus pandai untuk mencari mengontrol diri kita untuk membaca komen juga. Misalnya nih ada video-video kayak orang, misalnya nih Habibie nge-posting dirinya main game, terus orang komen, masih main game aja Habibie tapi kamu belajar. Tapi padahal orang tuh nggak tahu yang Habibie dapatkan dari ngawal-ngawal video itu kan. Yang mereka tahu cuma Habibie masih main game. Nah, dengan kita berkomen bagus di konten Habibie, itu akan membuat orang lain pada positif juga tentang Habibie-nya nanti gitu. Nah, ini nggak apa-apa kita buka komen, tapi tinggalkanlah hal yang baik untuk informasi yang dapat orang. Kalau menurut Randy gimana cara berbijak menggunakan media sosial? Cara bijak, ini aja sih Pak, mandi ini aja Pak, lihat informasi berita, terus jangan gampang terpancing dengan iklan-iklan yang gak jelas Pak. Contoh kayak iklan pornografi, iklan juga itu aja sih Pak. Oke. Nah, ini Bapak mau bagi KBD tolong isi ya. Ini berguna untuk Bapak. Adakah bagus nggak cara, ada nggak evaluasi yang perlu Bapak evaluasi untuk cara mengajar kalian? Kayak suka nggak dengan gaya belajar Bapak? Jadi tulis dari situ ya. Baik Pak. Ini nomor refleksi saya isi ya. Oh iya Pak, ini satu lagi Pak. Ya.
Nah, siap? Pak. Habib udah siap? Jadi Pak. Dua-duanya ya Pak? Siap. Siap. Siap Pak. Nah, masih semangat nggak? Masih Pak. Masih semangat untuk pulang atau semangat belajar lagi? Belajar dong Pak. Coba Habib semangat untuk pulang belajar lagi. Pulang. Dalam mas ya. Gak apa-apa, ini udah mau habis dari kita nih. Nah, jadi dari penjelasan semuanya tadi mengenai cara bijak menggunakan media sosial, kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak ada nggak yang masih belum ngerti? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau bapak tanya, ngerti? Insya Allah ngerti Pak. Udah ngerti kayaknya ya, karena anak-anak Gen Z, Gen Alpha nih pasti tahu tentang media sosial. Belum Pak. Apalagi Habibie Gen Z apa Gen Alpha? Iya. Nah, mungkin hanya ini materi yang Bapak sampaikan sebelum kita menutup kelas pada hari ini. Baiknya kita akhiri dengan baca doa. Siapa yang mau bimbing? Apa ya Pak? Ini nggak saya. Oh ya, tadi siapa yang bimbing? Iya tadi salah Pak. Oh, Habibie sudah bikin salah. Coba. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, nanti untuk kayak sehari-hari di rumah nih Bapak ada kirim video, nanti kalian bisa lihat di situ kayak mana caranya gunain media sosial yang bijak, apa saja yang nggak perlu kita gunain media sosial, itu Bapak akan kirim, nanti kalian bisa lihat sambil nonton di rumah ya. Baik Pak. Nah, si media aja dilihat itu seperti ya. Iya Pak. Nah, mungkin ini belajar dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.